Peruntukannya kan jelas ini pemukiman dan pertanian. Kenapa ada tambang di sini? Kalau bahasa masyarakat saya temui adalah kalau memang ini wilayah tambang, kenapa diizinkan bangun perumahan? Apakah memang masyarakat harus diperjuangkan habis-habisan, Ya. diperjuangkan harga mati haknya? Ya. Atau memang negara itu sudah benar Ya. hari ini untuk mengelola Ya. tanah-tanah masyarakat yang sebelumnya tidak dikelola dengan baik? Ada oknum cukong-cukong yang menyatakan masyarakat tadi, ya kan? Kalau dibilang tambang rakyat misalnya kan, oh jangan Pak, kami masyarakat kecil, kami melakukan tambang rakyat, kami cuma untuk hidup. Masyarakat kecil mana yang bisa menghadirkan ratusan ribuan alat berat? Baik, kawan-kawan, kembali lagi di podcast Cakap Cuap hari ini, yang setiap episodenya kami akan menghadirkan isu-isu terkini, isu-isu terhangat yang ada di Provinsi Jambi. Kebetulan hari ini kita menghadirkan dari Walhi Jambi, Bang. Ya, Dari Walhi Walhi Jambi, Bang Eko ya, Bang. Ya, Eko. Silakan Bang, perkenalkan Ya. diri sedikit, Bang. Oke, terima kasih. Ini saya pertama kali lah ya melakukan podcast di Cakap Cuap. Mudah-mudahan bukan yang terakhir kan. Jadi perkenalkan, nama saya Eko. Saya Eko Wahyudi. Saya di Walhi Jambi itu jadi staf advokasi. Nah, kebetulan di Walhi Jambi ini saya mulai dari tahun 2021. 2021. Kalau dari 2021 ke bawah saya di Wali Sumsel. Oh, Waalaikumsalam sebelumnya. Ya, tapi bukan jadi staf, tapi masih beririsan, masih mahasiswa waktu itu. Oh, mahasiswa. Mahasiswa. Nah, setelah mahasiswa, kebetulan saya juga orang Jambi ya kan. Alangkah baiknya bukan hanya isu Sumsel nih yang saya tahu, Iya. tapi isu yang di Jambi juga harus saya tahu. Makanya tempat yang paling pas menurut saya itu di Walhi Jambi. Datanglah saya ke Walhi Jambi diskusi sampai akhirnya jadi volunteer, jadi staff sampai hari ini di advokasi. Berarti di Walhi Jambi sebagai apa ini, Bang? Sebagai secara strukturalnya, Bang? Kalau secara struktural saya di bagian kajian analisis soal dampak-dampak konflik agraria dan segala macam di advokasi. Berarti semua isu Abang menguasai lah ya. Sedikit banyak lah. Iya, Sedikit banyak lah. Karena di Walhi ini kan banyak orangnya, ya kan. Kalau pemetaan beda orang, kalau permasalahan kasus ada kuasa hukum dan segala macam kan beda orang lagi. Nah, kebetulan saya dipercaya untuk direktur yang sekarang itu di kajian di bagian advokasi. Oke. Gitu. Ini Bang, Ya. mungkin ada sebagian masyarakat yang masih belum tahu nih, Bang. Ya. Masih belum tahu kalau Walhi itu sebagian besar masyarakat sudah tahu kan, tapi Ya. arah gerakannya kemana ini Ya. mungkin masyarakat masih mengambang kan Ya. pandangannya tentang Walhi. Nah, itu bagaimana itu, Bang? Ya. Arah gerakan dari Walhi itu sendiri. Jadi kalau boleh cerita nih ya, cerita Walhi ini salah satu NGO, ya, organisasi sipil itu terbesar di Indonesia. Ya. Kalau dari Sabang sama Maroke kurang lebih Walhi itu ada 29. 29. Nah, kalau Walhi Jambi itu lahirnya di 8 Agustus 98. Jadi cukup tua. 98. Iya, 98 di Jambi. Nah, apa yang kami lakukan nih? Ya, Di Walhi ini kan, Wahana Lingkungan Hidup ini, satu concern kami soal lingkungan. lingkungan. Ya kan? Kami bagaimana nih kebijakan pemerintah, ya kan, kebijakan daerah itu untuk lingkungannya seperti apa? Ya kan? Apakah lingkungan kita ini tetap dijaga atau tidak? Ya kan? Kemudian kami juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Misalnya kalau Jambi ini dibagi 3 hulu tengah hilir, ya kan? Di bagian hulu kami melakukan pemberdayaan kopi, kayu manis dan segala macam, gitu kan? Jadi Walhi Jambi tidak mulu-mulu soal konflik ya. Oh. Jadi kami juga ada melakukan pemberdayaan, kemudian melakukan advokasi masyarakat, konflik agraria, konflik tambang dan segala macam. Itu kira-kira untuk Walhi Jambi. Singkatnya seperti itu. Singkatnya Seperti itu. Mungkin kalau pengen tahu buka aja webnya Walhi Oh, Jambi. ada webnya? Ada. Oh, Walhi Jambi. Ya, sini ada webnya juga, Walhi Jambi, walhijambi.com ya. Ya, .id. Oke. Buka aja, ada. Boleh lah main karena tempat kami adalah rumah rakyat. Oh, Jadi semua orang boleh ikut. rumah rakyat ya, Bang? Rumah rakyat. Oke. Jadi masyarakat Jambi yang punya permasalahan ataupun pemberdayaan Ya. yang kurang ya, Ya, Bang? boleh. Bisa
main. konsultasi ke konsultasi. Asal jangan kasus cerai ya. Iya, iya, iya. Oh, Walhi Jambi. Ya. Hari ini direkturnya siapa, Bang? Direkturnya Oscar Anugrah. Ya kemarin terpilih kurang lebih ini periode 1 tahun lah berawal. Berarti sekarang sudah kepemimpinan Yang keberapa terbaru. ini? Ini sudah 1, 2, 3 yang keenam. Oh, Yang keenam keenam. sudah 6 direktur. Oke. Oke, mungkin ini Bang, langsung ke kita mungkin hari ini lebih membahas terkait konflik-konflik ataupun kerusakan Lingkungan. ekologis lingkungan kan, dan juga kejahatan lingkungan yang Ya. sering selalu dinarasikan oleh Walhi kan Bang. Ya. Mungkin itu juga perlu penjelasan yang lebih Ya. detail dari Walhi itu sendiri. Ya. Nah, hari ini Bang, terkhususnya persoalan lingkungan di Provinsi Jambi ini, Ya. itu kita lihat Ya. dari hulu ke hilir, Ya. Provinsi Jambi ini sangat mengkhawatirkan keadaan Ya. lingkungan Provinsi Jambi. Ya. Nah, dari gerakan Walhi sampai hari ini, Ya. itu bagaimana dalam menggambarkan lingkungan di Provinsi Jambi ini, Bang? Ya. Baik itu oknumnya atau Ya. bagaimana? Atau keadaan lingkungannya itu sendiri, Bang? Ya. Itu gimana? Kalau boleh saya cerita, Jambi ini salah satu provinsi yang kaya raya. Merokok boleh, Bang? Boleh, silakan. Santai, Bang. Jadi salah satu provinsi yang kaya raya menurut saya ya. Baik hulu tengah hilir kita kaya. Apa yang tidak ada yang di Jambi? Soal tambang kita semua ada, kecuali kita nikel. Kita nikel tidak ada karena nikel itu kebanyakan di Indonesia bagian timur. Tapi kita punya batu bara, kita punya emas, kita punya minyak, ya kan? Kita punya semuanya. Tapi kekayaan Jambi ini kemana larinya, gitu kan? Nah, jadi kalau kita ibaratkan ya secara mudahnya itu, Provinsi Jambi ini dengan luas 5 juta hektar ini, ya, daratan dan lautan, kemudian daratan kurang lebih 4,9 juta hektar ini, ibarat sebuah kue, ya kan? Kue itu dibagi-bagi dengan izin-izin, terpotong-potong dengan izin-izin. Izin tambang, izin perkebunan, sawit, kemudian kawasan hutan, ya kan? Nah, bagian-bagian masyarakatnya hanya berapa persen sih sebenarnya? Kalau dari data Walhi, kurang lebih masyarakat hanya 40-an% menguasai tanah Jambi ini. Wilayah Provinsi Jambi. Iya, hampir 50% lebih itu dikuasai oleh koperasi. Oh, iya. Baik itu tambang, batu bara dan lain-lain gitu. Nah, belum lagi ada kebocoran-kebocoran lain. Contoh soal peti. Itu kan aset kita, ya kan? Yang nguasai siapa? Cukong. Kemudian minyak. Siapa yang nguasai minyak ini? Apakah benar-benar masyarakat atau semerakat, kan? Iya kan? Semerakat. Nah, jadi ini ibaratnya ironinya, gitu ya kan? Nah, ketika pemerintah bilang datangnya perusahaan dihadirkan, diberikan izin, itu kan untuk menambah pendapatan daerah, kemudian untuk mensejahterakan masyarakat, gitu kan? Tapi fakta lapangan kami temui itu banyak terjadi konflik. Hulu tengah hilir tuh banyak berkonflik dengan perusahaan-perusahaan yang diberikan izin konsesi oleh negara, ya. Baik itu kawasan hutan, gitu kan, maupun perkebunan kelapa sawit. Banyak hasil mitra itu tidak tidak mensejahterakan masyarakat. Itu banyak temuan-temuan kami, gitu kan. Jadi sebenarnya hasil kekayaan Jambi ini untuk siapa, gitu nah? Untuk korporasi yang segelintir orang atau untuk masyarakat banyak, masyarakat miskin kota, petani, buruh dan segala macam, gitu kan. Nah, ini nonsens sebenarnya kalau menurut kami ketika fakta lapangan dengan kebijakan oleh pemerintah. Gitu. Ini yang kami temui. Gitu. Dan juga belum lagi gini. Tadi Abang bilang ada soal kejahatan ekologi. Apa nih kejahatan ekologi? Ini kan mungkin istilah baru Istilah baru mungkin dengar. Kadang yang sering kita lihat di TV mungkin bencana alam gitu kan, banjir bencana alam, kemudian kebakaran hutan bencana alam, sering disampaikan. Kalau menurut kami itu bukan bencana alam. Itu bencana ekologi. Apa bedanya bencana ekologi dan bencana alam? Bencana alam mutlak itu alam. Contoh gunung meletus, tsunami gitu kan.
Nah, itu memang alam, itu tidak bisa kita di luar kemampuan kita. Nah, tapi banjir itu tidak semerta-merta kita sampaikan itu bencana alam. Kadang pemerintah mau maaf cuci tangan ini menyalahkan hujan. Ya, Ya kan? intensitas hujan Oh, ini terlalu tinggi, benar, tapi tidak semuanya benar. Apakah benar-benar gara-gara hujan gitu kan? Ternyata kan tidak. Satu, deforestasi makin tinggi di Jambi ini. Deforestasi dari tahun 80 sampai sekarang berapa juta hektar hutan kita yang telah hilang. Kemudian sering di wilayah gambut sering terjadi kebakaran. Apa benar dari dulu gambut ini sering terbakar? Ketika kami datang ke lapangan, ketemu masyarakat, Pak, apakah benar gambut ini sering terbakar? Ternyata tidak. Kenapa sekarang sering terbakar? Ternyata gambut ini dikeringkan. Gambut ini kan berair. Kenapa sering terbakar? Dikeringkan, dibuat kanal untuk ditanam kelapa sawit karena ada izin konsesi. Gitu. Nah, kita yang terbakar ribuan hektar yang disalahkan masyarakat yang punya 1 hektar 2 hektar gitu. Nah. Jadi mohon maaf ini tumpul ke atas, tajamnya ke bawah gitu. Nah, yang ditangkap apakah ada perusahaan yang ditangkap? Tidak. Yang sering tertangkap adalah masyarakat kecil yang kebanyakan dari temuan Walhi. Masyarakat yang mohon maaf kita nenek moyang kita sudah kenal yang namanya bakar. Tapi bukan bakar sekedar bakar. Di dampingan Walhi ini ada namanya masyarakat adat Talang Mama. Jadi masyarakat Talang Mama ini mereka hidup salah satunya ladang berpindah. Ya, mereka hidup ladang berpindah. Salah satu komoditi mereka tanam adalah padi gogo atau padi tanam yang padi ladang. Pernah dengar padi ladang yang tingginya 2 meter kan? Nah, dia tumbuh dengan bakar. Dengan cara dibakar gitu. Nah, cara bakar mereka tidak seperti boom langsung. Tidak. Mereka bakar pertama mereka buat cara adat. Memotong ayam dan segala macam. Ketika setelah macam adat mereka tumbang kan. Kurang lebih mungkin 1 hektar atau 2 hektar, mereka akan buat sekak bakar. Jadi misal ini adalah lahan 1 hektar, mereka buat sekak bakar dulu. Tidak langsung bakar. Sudah buat sekak bakar, mereka akan menumpuk-numpuk gitu nah. Kalau istilahnya merun. Kalau istilah daerah merun. Nah, merun. Itu kearifan lokal kita itu. Jadi ditumpuk-tumpuk kan. Kemudian lihat arah angin. Tidak langsung bakar, angin dijaga. Kemudian kebanyakan bakarnya adalah malam hari. Kenapa malam hari? Pertama, malam hari itu angin tidak terlalu banyak. Jadi kita mudah menjaganya. Dan dengan berapa hektar itu perlu orang banyak untuk memadamkan nanti. Jadi tidak akan terjadi namanya karhutlah per 4 tahun sekali itu. Itu kalau kita bicara soal kenapa sih gambut ini sering terbakar, ya dikeringkan ini. Kalau murni gambut itu mau maaf sulit untuk terbakar karena mereka basah. Makanya gambut dalam itu tidak boleh untuk ditanami ataupun diberi izin konsesi. Sebaiknya tidak boleh, itu harusnya menjadi wilayah konservasi. Jadi Walhi itu juga ini Bang, juga peduli dengan kearifan lokal ya Bang. Ya. Karena ya pernah saya dengar ya. Dulu itu orang-orang tua kita dengan menjaga kearifan lokal itu walaupun ada mitos, terkandung mitos di dalamnya, tapi tujuannya itu untuk menjaga lingkungan sekitar kan. Benar. Nah, itu gimana itu kalau di Walhi? Itu apakah itu juga dikampanyekan atau bagaimana dalam memandang persoalan mitos-mitos yang jadi itu, Bang? Kalau negara bilang ada namanya perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial itu ada namanya hutan tanaman rakyat, ada hutan desa, ada hutan adat. Sebelum pemerintah negara ini memberikan soal itu, daerah kita Jambi khususnya sudah punya itu dengan kearifan lokal. Satu adalah namanya hutan larangan. Yang tidak boleh dimasuki, tidak boleh ditebang dan segala macam. Lubuk larang, tidak boleh diracun segala macam. Walaupun di baliknya ada mitosnya, misal kalau di sungai ini kalau mancing bisa demam misal apa ya kan. Itu cara nenek moyang kita melindungi sungai dari orang nyentrum, jadi orang racun ya kan. Kemudian tidak boleh itu pohon besar, tidak boleh tebang segala. Untuk apa? Untuk melindungi sumber mata air. Nah, nenek moyang kita lebih cerdas. Gitu kan? Karena orang kita lebih percaya mitos daripada fakta gitu kan. Nah, itu. Padahal hari ini baik itu Walhi dan NGO-NGO lingkungan lainnya itu sudah menakuti juga kalau kita
membangun bangunan di daerah resapan nanti banjir kan, bakal ada banjir. Ya. Itu masyarakat nggak takut gitu bang, takut kan. Tapi kalau kita sebut atau kita bangun mitos di situ, masyarakat ada dewo. nggak boleh itu bangun di situ. Jadi masyarakat atau gimana? Apakah itu pernah dilakukan wali hal seperti itu bagaimana tuh bang? Jadi apa ya, kalau kami sebenarnya tidak mutlak mendampingi sebenarnya. Mendampingi. Tapi kami juga didampingi oleh masyarakat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kami banyak belajar ke masyarakat. Contoh, ketika kami melalui datang di wilayah adat desa A misal, atau misalnya Tolong Mamak lah misal, kita datang gitu kan. Kami belajar bagaimana mereka mentata kelola mereka soal hutan. Kalau ditamakan dewa mereka adalah hutan. Ya. Nah, mereka tidak asal tebang itu tanaman itu. Kalau istilah kita kan tebang pilih. Tebang pilih. Karena mereka kan hasil hutan bukan kayu kan, kalau istilah ininya kan. Tapi kalau mereka kan tidak bicara itu. Mereka berenang, mereka berotan, mereka nyemadu dan segala macam, tidak boleh dengan alasan itu wilayah adat, hutan larang dan segala macam. Kami menghormati itu cara mereka. Kami belajar dan kami mengiyakan bahwa benar itu di wilayah itu memang angker dan segala macam. Karena apa? Bukan kami menakuti sebenarnya, karena mungkin itu cara paling mudah supaya masyarakat tetap melindungi wilayah resapan, gitu kan, wilayah cadangan air, wilayah sepadan sungai, wilayah yang lereng yang tidak boleh ditanam dan segala macam. Itu cara-cara untuk melindungi masyarakat, baik itu masyarakatnya, kemudian alamnya dan segala macam. Nah ini luput gitu. Jadi bukan berarti kami hanya ngajari, bukan. Kami juga belajar di bawah. Bagaimana kita melihat observasi lapangan. Misal contoh, ketika pemerintah melakukan ngasih bibit unggul, misal di wilayah Kungpe, ngasih bibit unggul padi. Nah, kebanyakan bibit unggul padi ini kan rendah, pendek, ya kan. Ini nanti bisa ditanam 3 kali dalam 1 tahun, ya kan. Sedangkan padi bapak itu padi tidak unggul, yang tinggi-tinggi hampir 2 meter. Wah, semua petani ikut. Pemerintah nanamlah bibit tadi, bibit unggul, banjir, mati. Padahal mereka punya varietas asli yang tahan nanti itu, karena apa? Mereka tinggi. Nah ini, jadi pemerintah sebaiknya ketika mereka melakukan pendampingan dan segala macam, melihat nih, apa sih tanaman endemik, apa sih tanaman yang baik di daerah, tidak bisa disamaratakan. Contoh kemarin ada tanam jagung serentak Jambi. Nah di wilayah kita, wilayah hilir, itu banyak yang banjir karena pasang. Jadi kalau diberitakan keren nih, tanam jagung serentak, padahal itu salah menurut kami. Kenapa? Tidak semua pas. Mungkin di satu sisi ada musimnya adalah musim pasang, kemudian kontur tanah, ya kan, wilayah ini tidak cocok sebenarnya ditanam jagung, mungkin ditanam nanas atau apa gitu kan. Nah jadi penanaman ini sebaiknya bukan secara kuantitas yang dilihat, tapi hasil kemanfaatan untuk masyarakat. Itu sebenarnya yang dilihat, ya bukan ngajari ya, betul. Bukan ngajari, tapi ini fakta-fakta lapangan yang kami temukan. Karena kebijakan itu kan tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa, gitu nah. Wilayah setiap daerah itu punya kebutuhannya masing-masing. Punya kebutuhan masing-masing, kemudian punya topografinya beda. Tanaman sawit mungkin di sini bisa ditanam, di Hulu, di Kerinci, di Merangin itu mungkin bisa hidup, tapi tidak maksimal, gitu ya. Begitu juga macam kopi, gitu kan, ada ketinggian-ketinggian tertentu yang bisa ditanam, gitu. Nah, yang menariknya lagi ketika kami ke wilayah hilir kan, kalau mungkin abang pernah dengar, kalau orang Jambi, kalau banjir masyarakat senang di wilayah Kungpe, kan, senang. Kenapa? Satu, ikan banyak. Kemudian setelah pasca surut, tanah subur. Jadi ada wilayah yang senang juga. Senang banjir, karena memang nenek moyang mereka kan tanahnya, rumahnya kan tinggi-tinggi nih. Sudah mengantisipasi itu, senang mereka. Tapi sekarang kenapa masyarakat tidak senang? Ada yang berubah. Satu, ikan hilang. Banjir, tapi ikan nggak ada. Ikan nggak ada, hilang. Kemudian banyak tanaman mati, duku mati, kemudian duren mati. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Ya kan?
ketika kami diskusi, temui segala macam, ternyata ada masalah dengan Sungai Batanghari nih. Dulu kan kenapa subur, ada sedimentasi, kemudian lumpur-lumpur naik, subur tanahnya. Sekarang nih sungai membawa racun. Sungai Batanghari itu membawa racun. Ada merkuri di situ. Kemudian limbah-limbah banyak dibuang di situ. Jadi ketika meluap, mohon maaf banyak tanaman yang mati. Karena apa? Karena racun itu gitu nah. Nah, ini yang terjadi yang ada di Jambi ini, baru kita bicara soal sungai. Sungai ya. Tapi menarik Bang. Ya. Soal Sungai Batanghari ini kan. Ya. Karena kehidupan masyarakat zaman dulu sangat bergantung dengan sungai kan. Ya. Masyarakat hidup di bukan hanya dulu, sampai sekarang ini. betul. Tapi sekarang masyarakat sudah mengenyampingkan ya. Yang namanya ekosistem yang ada di sungai Bang. Ya, ya. Nah, menurut Abang apa nih persoalannya dari hulu ke hilir terkait sungai Batanghari ini Bang? Jadi begini, kalau saya bilang apa yang terjadi hari ini itu apa yang dilakukan orang terdahulu. Apa yang nanti akan ke depan itu yang kita lakukan hari ini. Garis benang merahnya adalah kebijakan. Mungkin Abang kalau orang Jambi asli pernah dengar bahwa Batanghari pernah bersih, pernah bening, pernah jernih. Tapi kan kalau seumuran kita, bohong. Mitos. Keruh mungkin bersih, ya kan? Iya. Tapi kalau baca literatur dan segala macam pernah bersih. Kenapa ini keruh? Ya kan? Bahkan kalau tanya orang tua mungkin tahun 80-an ke bawah dong mulai keruh gitu kan. Kenapa? Karena pertama mulai terjadi deforestasi besar-besar di era zaman Pak Harto. Ya kan? Banyak perusahaan izin konsesi mulai datang, ya kan? Ditambah lagi hari ini peti-peti bergelimpangan sepanjang Sungai Batanghari ini. Hulu tengah hilir itu kalau Abang naik motor atau bermobil, karena jalan kita pinggir sungai itu banyak tuh peti-peti itu, ya kan? Kemudian pengikisan abrasi terjadi. Jadi sungai menyedihkan, sungai Batanghari ini. Kalau bahasa sekarang mimpi Batanghari bersih, gitu kan? Kita mimpi untuk Batanghari bersih. Bagaimana Batanghari bisa jernih lagi, gitu kan? Nah, itu jadi kebijakan. Kita harus radikal. Bagaimana kalau seandainya ketemu perusahaan melakukan pelanggaran, gitu kan? Maka kalau wali sering ini kejahatan ekologi, kejahatan yang disengaja, gitu. Kenapa kan bilang disengaja? Ya mereka melakukan berulang-ulang, gitu nah, tanpa tindakan tegas oleh negara atau pemerintah daerah, gitu kan? Nah, ketika sungai kotor, sungai ini salahkan masyarakat buang sampah sembarangan, gitu kan? Ini salahkan masyarakat ada jamban dan segala macam. Memang benar itu, tapi itu berapa persen ngerusak, gitu kan? Dibanding dengan perusahaan-perusahaan buang limbah lah segala macam ke Sungai Batanghari ini, gitu nah. Nah, bahkan yang sangat mengkhawatirkan nanti ke depan mungkin kita tidak bisa lagi makan ikan di Sungai Batanghari. Kenapa saya sampaikan sekarang? Betul saya sampaikan sebelumnya, apa yang terjadi hari ini itu dilakukan oleh yang terdahulu. Mungkin sungai kita keruh hari ini, orang terdahulu yang melakukan dengan kebijakan dan segala macam. Nah, dan kalau hari ini kita tidak bertindak, ke depan Sungai Batanghari mungkin ikannya tidak bisa kita makan. Kenapa? Ikannya mengandung merkuri dari baik itu limbah, timbal dan segala macam ataupun aktivitas peti gitu nah. Karena untuk memisahkan emas itu kan mau merkuri, mungkin membuang melalui sungai dan segala macam. Minum Bang. Oke. Santai Bang. Oke. Berbicara Sungai Batanghari Bang, pernah nggak Walhi itu punya kajian ataupun pernah mengkaji Bang? Ya. Apa sih formulasi yang bisa mengembalikan ekologi yang ada di Batanghari itu Bang? Ya. Misal air yang sekarang keruh bisa dicernihkan kembali. Ya. Ikan-ikan yang dulu masih banyak bisa diinikan kembali kan, di restorasi ulang gitu. Ya. Nah, gimana itu Bang? Pernah nggak Wali itu? Jadi seperti ini ya. Kalau Batanghari ini kan cukup berat nih. Kalau kasusnya kronis ini, kalau penyakitnya sudah kronis ini. Tapi mau atau tidak untuk kita berusaha untuk menyembuhkan, ya kan? Kalau janji nanti akan dibersihkan segala macam, itu nonsen kalau tanpa tindakan. Satu, kalau saya sampaikan,
tindak tegas perusahaan nakal nih. Jika nanti tahu ada perusahaan melakukan pembuangan limbah ya, ke Sungai Batanghari tanpa sertifikasi, ya, memang dan dicek mereka melakukan pelanggaran, gitu kan, cabut izinnya. Kita harus berani. Kedua, jika ditemui masyarakat atau semerakat, saya bilang tadi. Kenapa saya bilang semerakat? Ada oknum cukong-cukong yang menyatakan masyarakat tadi, gitu kan? Menyatakan diri sebagai masyarakat. Gitu. Kalau dibilang tambang rakyat ya misalnya kan, oh jangan Pak, kami masyarakat kecil, kami melakukan tambang rakyat, kami cuma untuk hidup. Masyarakat kecil mana yang bisa menghadirkan ratusan ribuan alat berat? Masyarakat mana? Yang butuh biaya masyarakat kecil mana yang bisa mendatangkan alat berat? Gitu ya. Ya syukur alhamdulillah kalau seandainya masyarakat betulan. Takutnya di luar gitu, di luar desa yang kerjasama dengan kepala desa dan segala macam menghadirkan alat berat, memberikan modal, kemudian melakukan pengurusan, mereka pergi gitu kan. Mengeruk keuntungan gitu nah, yang dekat jari gitu kan. Iya. Nah, kami melihat fenomena ini ya. Satu, nenek moyang kita sebenarnya sudah mengajari bagaimana menambang dengan arif dan bijaksana. Oh, ada caranya ya, Bang? Ada, dengan dulang. Tetap dapat emas, ya kan? Tapi sungai tetap bersih dengan catatan jangan pula merkurinya dibuang sungai ya. Itu nenek moyang kita sudah. Tapi keserakahan yang buat kita dulang dikit. Maka kami coba dengan tambang alat berat ya. Baik itu dengan alat berat, kemudian dengan dompeng, ya kan? Kemudian yang lebih berbahaya lagi dengan ada namanya tambang lubang jarum. Yang sering mati di dalam itu. Iya. Itu keserakahan. Apakah tanpa emasnya mereka mati? Kan tidak. Mereka punya sumber alam yang luar biasa. Saya belajar banyak dari Kerinci, dari Merangin. Kenapa saya bilang banyak? Datang ke sana, mereka punya penghasilan harian. Mereka punya penghasilan bulanan, mereka punya penghasilan tahunan. Apa itu? Harian mereka nanam sayuran. Itu harian. Apa bulanan? Kopi. Apa itu tahunan? Kayu manis. Ya. Mereka bisa naik haji dengan kayu manis. Ya, betul. Itu wilayah orang Hulu. Orang hilir apa? Datuk saya dulu, saya kebetulan orang Jambi asli. Ya. Datuk saya dulu berangkat haji itu dari jual apa? Jual durian sama jual duku. Bisa naik haji. Jual durian, jual duku. Per 6 bulannya apa? Mereka hidup dengan padi. Mereka hidup dengan padi. Harian mereka punya tanaman sendiri. Mereka tidak beli gitu. Jadi mereka ada harian, ada bulanan, tahunan. Tapi sekarang ini kita hilir ini kan tidak dengar lagi nih barang-barang kayak ini nih. Anak-anak malas bisa beli di pasar ya kan. Kemudian padi lah kurang sekarang. Lah jadi sawit kalau kan. Iya. Ya kan? Betul. Kemudian duku, durian mati. Nah sekarang yang wajib kita lindungi salah satunya di wilayah hulu. Jangan sampai apa yang terjadi kerusakan di hilir itu terjadi di hulu. Ikan semah, salah satu ikan yang mahal. Ya. Kalau kita orang Jambi bilang itu ikan raja, ya kan? Itu udah mulai berkurang. Hari ini terjadi, makanya banyak program-program larangan. Itu untuk apa? Untuk melindungi salah satunya ikan endemik yang ada di wilayah huluan. Kenapa? Aktivitas tambang emas ini sangat berbahaya, sangat menyeramkan gitu kan, untuk ekologi, keselamatan kita di masa akan depan. Mungkin yang lebih ngeri lagi ya, pertama, selain pengerusakan alam, ya kan, itu narkoba itu luar biasa itu wilayah tambang seperti itu. Kemudian tata kelola keuangan, mereka lebih konsumtif. Ketika mereka dapat beli mobil, beli segala macam, dengan merusak sawah mereka, merusak kebun mereka gitu. Ketika sawah sudah digali, timbulnya adalah batu. Ketika batu timbul, tidak bisa lagi bertani. Ke depan dikhawatirkan
dengan biaya hidup yang tinggi tadi, mobil akhirnya terjual ya kan, karena tidak ada lagi pemasukan, akhirnya di penambang batu. Karena mereka tidak bisa lagi hidup dari bertani, berkebun dan segala. Khawatirnya di masa depan ya, kalau tidak ada pencerdasan gitu nah kan di saat ini gitu nah. Itu kira-kira. Tadi sudah berbicara panjang lah terkait lingkungan hidup yang ada dari hulu ke hilir Provinsi Jambi, Bang. Akhir-akhir ini hangat, Bang. Ya. Hangat terkait penolakan masyarakat terhadap ini, Bang. Terhadap stockpile batubara di Kota Jambi. Di kawasan Kota Jambi kan. Ya. Dan sampai hari ini belum ada solusi konkret, Ya. baik itu dari pemerintah, baik itu dari perusahaan, Ya. untuk menengahi persoalan tersebut. Ya. Dan juga di dalam konflik itu, Ya. Walhi juga ikut mendampingi, Ya. mendampingi masyarakat yang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, yang bersih, kan, Bang? Ya. Nah itu sejauh mana nih, Bang? Sejauh mana perkembangannya Ya. terkait konflik masyarakat yang di Kota Jambi di Aur Kenali Ya. dengan bisa kita sebut PT SAS nih, Bang? Ya. Dengan PT SAS. Boleh langsung sebut merek nggak apa-apa ya? Dengan PT SAS itu, Bang. Ya. Nah gimana, Bang, sejauh ini? Jadi sebelum saya menjelaskan soal perkembangan, ada baiknya saya jelaskan dulu akar persoalan. Oke. Ya kan nanti biar tidak bias gitu Sambil kan. merokok, Bang. Boleh ya? biar santai. Ya. Jadi agar tidak bias. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kalau gamblangnya kita ibaratkan orang berkebun, ya kan. Selain kita bertani, yang paling kita utamakan adalah akses. Oke. Benar nggak? Percuma kita berkebun kalau tidak ada akses jalan. Betul. Ya kan? Nah itu yang terjadi hari ini di Jambi. Izin diberikan nih, tambang A, tambang B, tambang C, baik itu Desa Rolangun, Batanghari, gitu kan. Tapi jalannya menggunakan jalan nasional, ya kan? Menggunakan jalan nasional. Perbaikan jalan itu udah berapa triliun kita untuk perbaikan jalan. Harusnya di awal kita melakukan pembuatan jalan dulu. Ini kan kalau kita bicara pengusaha ini ya. Nah, lagi-lagi ini bukan ngajari lagi, ya kan? Tapi harusnya sebaiknya seperti itu. Nah, hari ini ada pro kontra nih. Di satu sisi masyarakat pengen jalan ini jadi. Ya. Di satu sisi ada masyarakat yang menolak. Nah, kenapa masyarakat menolak? Ini. Jadi dari dampingan kami dari 2023 sampai hari ini, 2023 ya, Bang? ya dari 2023 sampai hari ini, masyarakat menyampaikan kami tidak menolak investasi, silakanlah investasi. Oh, jadi tidak ada gerakan untuk Menolak investasi, silakanlah melakukan investasi. Tapi investasi yang baik. Jangan investasi yang ujungnya adalah menyusahkan masyarakat. Jangan khusus batu bara yang diwancanakan ini hanya berapa meter dari rumah warga. Berapa meter tuh, Bang? Ada yang 2 meter, ada yang 4 meter dari rumah warga. Kalau tidak percaya, kita bisa langsung lihat ke lapangan. Iya. 2 meter. Ada yang 2 meter, langsung beririsan langsung dengan jalan. Nah, kami baca AMDAL-nya. AMDAL-nya ini, kalau rumah ini pondasinya, ya kan? Nah, dari AMDAL-nya ini, debu ini, batu bara ini, jalan khusus ini, itu sampai 500 meter. Bayangkan rumah yang hanya berapa meter dari jalan kira-kira. Kalau abang di situ kira-kira nolak atau tidak? Iya. Itu baru kita bicara soal jalan. Belum bicara soal stockpile, ya, penyakit ke depan. Mungkin bisa di-ground check stockpile mana yang ramah lingkungan di Indonesia ini, gitu kan? Tidak ada. Ya. Jadi silakanlah buat jalan, tapi jangan di tengah pemukiman padat penduduk, ya kan? Silakanlah buat. Kemudian secara RT/RW, ya, secara RT/RW, secara peruntukan itu bukan wilayah untuk tambang. Aur Kenali dan Menara Darat itu bukan untuk tambang. Jadi mengangkangi regulasi yang ada bahwa ya peruntukannya kan jelas ini pemukiman dan pertanian. Kenapa ada tambang di sini? Kalau bahasa masyarakat saya temui adalah kalau memang ini wilayah tambang, kenapa diizinkan bangun perumahan? Iya. Betul. Iya. Itu kan dua kontradiktif ya, kontradiktif. Kalau memang ini tambang dari dulu, kenapa diizinkan tahun 90 mereka di sana diizinkan bangun perumahan? Silakan harusnya tambang dari dulu. Maka saya bilang, kalau kita berusaha sebelumnya mikir jalan dulu.
Ini kan tidak, ya. Kok lu bang? Oke. Jadi persoalan ini bisa disebut panas akhir-akhir ini ya Pak. Panas. Nah, Dari saya tahun belum 2020. perkembangannya kan belum nih. Tadi kan abang bicara perkembangan. Betul. Ya ini doang. Ah. Dari tahun 2003 nih kan. Hmm. Ya, masyarakat yang di luar itu memandang hal ini, banyak yang bernarasi kok hari ini barang ini sudah jalan, Ya. kok hari ini diributkan. Ya. Nah, tentu di sini harus dijawab, Bang. Dijawab mana yang lebih dulu masyarakat kenali Ya. dengan PT SAS Ya. yang berinvestasi di sana. Ya. Nah, itu harus bisa terjawab hari ini, Bang. Kalau dibilang mana dulu itu kadang kita ibarat telur dengan ayam kan. Iya betul. Tapi kalau masyarakat mengenali dari diskusi saya dengan masyarakat, mereka sudah di sana tuh tahun 90 mereka sudah di sana. 90. 90-an. Itu di Kenali ya. Tapi kalau Mandalo Darat ada juga beberapa perumahan yang masih baru kan. Ada. Nah, kalau dengan izin perusahaan itu kan jauh. Perusahaan kan baru tahun 2013 mereka di sana. 2013. Di lokasi itu mereka baru coba untuk membeli lahan dan segala macam. Meskipun fakta lapangan masyarakat kebanyakan tidak tahu itu diperuntukkan untuk akses stockpile batu bara. Kok bisa masyarakat tidak tahu? Masyarakat tidak tahu. Di mana ceritanya coba? Makanya di beberapa pertemuan masyarakat menyatakan tidak ada sosialisasi yang dilakukan perusahaan di Kenali. Bahwa akan dibangun stockpile gitu. Iya, bahwa akan dilakukan gitu kan. Jadi dari mana faktanya? Apakah saya membual gitu kan? Iya. Ada kami temui RT yang dari dulu udah 20 tahun jadi RT. Di Kenali tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ada sosialisasi sampah. Jadi ada bantuan unit motor mengangkut sampah dilakukan oleh perusahaan, kan? Baru-baru ini. Gitu. Jadi memang masyarakat mohon maaf tidak tahu sebelumnya gitu. Nah, ada simpang siur, ada katanya dibangun perusahaan air Di sana ya. ya, katanya kan ada bukan stockpile ya, tapi air minum. Air minum gimana tuh Bang maksudnya? Namanya pengelolaan air minum. Ada yang bilang, ada yang Jadi, bilang yang disosialisasikan ke masyarakat itu akan dibangun perusahaan air minum gitu Bang. sepengetahuan masyarakat itu. Iya. Ada juga yang bilang katanya perumahan. Jadi kan belum jelas nih. Tahu-tahu mencuat dibangun jalan khusus. Tahun 2023. Betul. Nah, itulah akhirnya makanya kenapa harus di tempat kami, Pak? Di sana maaf ada pensiunan TNI, ada pensiunan polisi, ada guru. Ada salah satu guru di salah satu kota Jambi, kayak sebaiknya saya tidak sebutkan kan. Ya. Saya ini mau pensiun. Seharusnya di hari pensiun saya ini menikmatilah masa pensiun. Tapi hari ini saya harus berjuang. Untuk apa? Untuk anak cucu saya supaya tidak jadi korban. Kalau kata abang tadi, kita secara HAM dilindungi terhadap hak asasi manusia, terhadap lingkungan yang baik dan sehat, harusnya mereka juga dilindungi gitu kan. Harus mereka didengarkan. Jika memang itu peruntukannya bukan untuk tambang dan juga bukan untuk wilayah pertambangan, harusnya tidak boleh gitu nah. Kalau untuk perumahan ya silakan untuk perumahan, kalau untuk perkebunan silakan untuk perkebunan kan. Jadi apa solusinya? Solusinya ya sesuai peruntukannya saja, sebenarnya mana wilayah yang tambang, mana yang tidak. Kan segamblang itu sebenarnya. Gitu. Ini kita baru bicara soal perizinan ya yang dikangkang, belum soal dampak lingkungan. Di situ ada PDAM. Saya yang ada PDAM. Saya yang lucu ya, ada intek PDAM di situ ya. Ketika kami bertemu dengan dengan DLH, berapa kali pertemuan di provinsi, masyarakat kami, kemudian ada DLH bawah menyatakan bahwa itu jauh Pak antara intek PDAM dengan wacana TUKS-nya gitu kan. Kalau kita bicara air kan dari hulu ke hilir dia ngalir, jadi tidak akan kena. Wah, itu sesat berpikirnya kalau menurut kami. Kenapa? Debu ini tidak ngikut arus
debu, ini ngikut angin. Iya, iya. Tidak ikut arus air. Arus air ini ngikut angin. Itu bisa perkiraan kami bisa sampai 5 kilo Yang terdampak yang terdampak debu batu bara ini. Gitu. 5 kilo itu di mana tuh, Bang? Wah, kalau ditarik lurus dari stockpile itu sampai ke kantor Wali Jambi itu. 5 kilo. Kantor wali kota. Kantor Wali Jambi, kantor wali kota ada. Kantor Wali Jambi, Wali. ya kantor Oh. Wali. Kemudian Universitas Unja itu bakal kena, itu bakal terdampak Win. itu. UIN kayaknya enggak, Unja. Oh, Winda. Unja. Hmm. Jadi itu sangat sangat masif sekali gitu kan. Kalau kita itu tergantung kecepatan angin ya. Nah, jadi PT SAS ini kan sekarang di bawah naungan RMKE, ya kan, untuk melakukan jalan khusus. Itu sudah pernah dilakukan di Sumatera Selatan. Dan Sumatera Selatan juga bermasalah, ya kan. Jadi di Selat Punai itu debunya itu menyeberang ke seberang Sungai Musi. Debunya itu. Jadi bayangkan kalau seandainya ini jadi stockpile ini, saya bukan ini ya, bukan provokasi ya. Perkiraan kami ini akan nyebrang ke wilayah seberang, Olah Kemang, Menyeberang matahari. nyebrang matahari, tergantung kecepatan angin. Hmm. Kemudian tongkang-tongkang ini kan tidak bisa kalau seandainya Sungai Batanghari kan dangkal, jadi akan melakukan pengerukan, Hmm. ya kan. Banyak nanti pesisir yang akan terbes, rumah-rumah masyarakat nanti Iya. ya di pesisir Sungai Batanghari. Ini yang kami khawatirkan gitu. Jadi kalau ada apa namanya framing bahwa kenapa sih masyarakat menolak gitu kan? Jangan-jangan dapat uang dan segala macam. Iya, iya. Ya rumah kamu, kalau seandainya kamu punya rumah 2 meter 3 meter dari jalan, apakah menolak atau tidak? Dari jalan khusus Batubara. Iya. Kasarnya lebih baik pindah. Dan siapa kalau ini terjadi, wah ini luar biasa ini. Kasarnya ini bakal jadi bedol desa ini. Hmm. Ada ribuan rumah gitu nah yang akan direlokasi gitu nah kalau memaksakan ini terjadi gitu. Kita sudah berbicara panjang nih, Bang, terkait PT SAS dan juga bagaimana polemik yang terjadi tadi, Bang. Ya. Nah, hari ini tentu yang paling utama itu adalah keselamatan masyarakat. Ya. Keselamatan baik itu kesehatan Ya, ya. maupun keselamatan jiwa kan yang ada di sekitaran di situ kan. Ya. Nah, kira-kira ada nggak contoh terdekat ataupun yang sudah terdampak ini? Ya. Yang sudah terdampak oleh ya stockpile batubara yang di sekitar pemukiman gitu, Bang, Ya. di daerah lain gitu, Bang. Ya. Temuan walhi lah gitu. Ya. Kalau bicara ini ya, bicara yang terdampak ya, yang terdekat itu pertama ada situs budaya Situs Candi Moro Jambi. Ini sudah isu nasional di Jambi ya, di Bang? Jambi. Bukan di daerah lain. Bukan lagi, udah isu nasional. Kenapa saya sampaikan isu nasional? Masyarakat ada yang sudah menemui Pak Jokowi waktu itu, Oh iya. menemui Luhut waktu itu. Tolong selamatkan, ya. Yang digadang-gadang warisan dunia ini, UNESCO ini, gitu kan. Tolong selamatkan. Sampai hari ini kan masih dikepung dengan stockpile itu. Kalau abang ke sana, berarti abang melihat candi itu di tengah-tengah stockpile. Ya. Kiri kanan itu sudah batu bara semua. Nah, kami belum melakukan kajian ilmiah ya, apakah nanti dampaknya terhadap menapu, kalau bahasa dari ini kan menapu candi-candi itu secara budaya akan merusak atau apa gitu. Tapi yang jelas siapa yang mau mendatangi candi yang penuh dengan debu batubara. Batu bara ini. Gitu. Kemudian agak sedih rasanya gitu nah. Kita Jambi ini mau dibawa kemana? Apakah kita ke sektor wisatanya kah, industrinya kah, tambang kah, atau bagaimana ini gitu nah. Padahal sebenarnya itu identitas Jambi. Identitas Jambi, mau kemana kita nih? Gitu, nah. Ketika orang datang ke Jambi, mereka ingatnya apa gitu nah. Mereka ingatnya batu bara kah? Atau mereka ingatnya ada candi ini yang terluas se Asia Tenggara gitu kan. Nah, jadi ini sangat disayangkan kalau tidak diselamatkan. Itu baru di situs ya. Belum masyarakat terdampak. Masyarakat terdampak. Wilayah stockpile di Taluku itu kan banyak masyarakat yang kena paru-paru gitu kan.
hasil dari investigasi kawan-kawan kan. Hmm. Banyak yang terdampak gitu. Nah, maaf kata penduduknya tidak terlalu banyak dibanding Orkenali dan Menelo Darat ya kan. Nah, kalau seandainya ini jadi kurang lebih 70 hektar lahan ini ya kan dengan tumpukan yang menggunung, saya tidak bisa bayangkan bagaimana penderitaan masyarakat itu. Saya rasa rumah sakit umum kan, Caritas dan rumah sakit yang ada di Jambi penuh dengan sesak dengan masyarakat yang kena paru-paru. Kan. Beban di BPJS nanti. Bebannya negara juga. Bebannya lagi negara lagi. Itu kalau ini nanti dipaksakan. Gitu. Berapa jumlah masyarakat yang terdampak itu, Bang? Kalau di Orkenali itu ada 2.000 perumahan ya, kurang lebih ya. Itu Orkenali. Secara jiwanya berapa jiwa? Berapa? Wah, itu udah ribuan. Kabarnya sampai 40.000 jiwa kabarnya. Bisa lebih itu. Karena lebih, ya? kita kan baru lihat Orkenali Menelo Darat. Belum lagi Penyengat Rendah. Belum lagi desa ini, desa apa? Pematang Gajah. Belum lagi wilayah-wilayah lain gitu nah. Sepanjang 108 kilometer ini. Kalau nanti tidak melihat, ya kan, tidak disesuaikan dengan AMDAL yang sudah dibuat, ya kan, yang 500 meter itu dampak debu, banyak nanti yang bakal akan terdampak. Jalan ini terdebu. Apakah mungkin bisa saja nanti dibilang ini akan diaspal supaya debu dari tanah tidak kemana-mana. Nah, debu batu bara dari mobil ini bagaimana yang diangkut? Nanti akan ditutupi dengan terpal misal. Apakah efektif nih? Nanti akan ditanami pohon kiri kanan, gitu kan? Pohon jenis apa yang bisa menghambat debu? Iya kan? Kan seperti itu. Apalagi nah, waktu itu pernah ketemu di DPR di Kota Jambi, salah satu perwakilan bersama menyampaikan kami akan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Salah satunya adalah menggunakan mobil listrik. Mobil listrik. Saya rasa tidak rasional dari tambang bawa mobil listrik sampai ke sini. Iya. Ya kan? Kalaupun ada itu hanya berapa cuman palingan. Jadi janganlah membodoh-bodohi masyarakat gitu kan. Kalau mau bisnisnya lancar, silakan di tempat yang diperuntukkan. Sesimpel itu sih sebenarnya. Di mana memang peruntukannya silakan di situ saja. Jangan wilayah yang bukan peruntukan, ya kan dipaksakan. Kalau bahasa kami adalah tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung. Gitu. Oke. Itu kira-kira. Sampai di situ, Bang, untuk Ya. PT SAS nih. Kita bahas isu lain. Kalau sedikit. kita khusus PT SAS 2 hari 2 malam mungkin belum selesai ini. Sangat panjang. Sangat panjang ini. Jadi ada ini juga. Terakhir Walhi juga mendampingi masyarakat yang ini, Bang. Ya. Yang terdampak penertiban kawasan hutan. Oke, Satgas PKH ya. Satgas PKH itu. Ya. Nah, ini kan juga padahal ini kan negara Ya. ingin bahwa hutan-hutan yang memang tidak terkelola dengan baik itu negara yang mengelolanya gitu. Ya. Nah, posisi Walhi hari ini itu mendampingi masyarakat yang hak-haknya yang dianggap direnggut ataupun ditarik oleh negara itu sendiri kan. Ya. Nah, itu bagaimana, Bang, dalam memandang persoalan ini? Apakah memang masyarakat harus diperjuangkan habis-habisan, diperjuangkan harga mati haknya? Atau memang negara itu sudah benar hari ini untuk mengelola tanah-tanah masyarakat yang sebelumnya tidak terkelola dengan baik gitu. Jadi begini, kalau melihat PKH ini ya, ini menarik sekali. Ini PP nomor 5 2025 ini kan terbit kurang lebih kalau salah Januari ya. Kemudian langsung dilaksanakan ya. Pertama kali itu dilakukan penertiban di Riau ya, sampai ke Jambi dan wilayah lain gitu. Nah, ini kajian menarik menurut kami. Kenapa? Satu, kenapa sih kami menolak? Katanya kan, kalau hasil diskusi kami tidak 100% menolak Satgas PKH ini atau PP nomor 5 2005. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kami setuju jika yang ditertibkan adalah satu perusahaan yang melakukan perambahan dalam kawasan hutan. Perusahaan. Ya. Kenapa saya sampaikan itu? Temuan Wali, banyak perusahaan yang di luar izinnya, konsesinya melakukan perambahan. Banyak.
dalam kawasan hutan. Tanpa adanya PKH, mungkin selama ini kan banyak yang tidak tahu nih. Iya, iya, iya. Ya, selain Walhi lah ya. Iya, betul, betul. Banyak yang tidak tahu nih, oh ternyata ada nih beberapa perusahaan yang melakukan perambahan dalam kawasan hutan. Jadi jangan dikit-dikit masyarakat melakukan perambahan Iya. hilang, tapi banyak perusahaan yang jangkauannya lebih luas lagi gitu kan. Lebih luas dari Dari masyarakat gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, kami setuju jika yang ditindak adalah oknum cukong yang melakukan perambahan kawasan hutan di wilayah lindung. Contoh, wilayah konservasi. Di wilayah hutan lindung. Ya, misalnya Bukit 30, ABT misal. Atau di wilayah-wilayah Berbak, ya kan? Kita kan punya ini ya, Taman Nasional, ya kan? Itu kami setuju nih, dilakukan penertiban para cukong ini karena mental itu garis yang harus diselamatkan. Karena kami organisasi lingkungan, kami harus bukan hanya manusianya, gitu kan. Kita juga melakukan penyelamatan hewannya, harimau, gajah, wilayah koridor dan segala macam, gitu kan. Nah itu yang kami dilakukan tindakan. Kami setuju. Namun, kan, kami kurang setuju kalau seandainya yang diterapkan adalah masyarakat kecil yang notabene hanya menguasai 5 hektar, 3 hektar. itu juga ditetapkan ya, Bang? Itu ditetapkan, dipasang pelang gitu nah. Sekian Masyarakat ribu yang tanahnya mungkin cuman itu gitu ya. Iya, cuman itu. Cuman Kalau dari dampingan wali saja, desa-desa dampingan wali saja kurang lebih ada 30.000 hektar yang dipasang pelang oleh Satgas PKH. Dari 30.000 hektar itu kami temui satu pelang kurang lebih 300 hektar punya perusahaan. 300 hektar. Dari 30.000 punya masyarakat. punya masyarakat. Itu dari temuan kami ya, yang dampingan wali saja ya. Nah, ini kok seperti ini gitu nah. Kemudian kami temui lagi bahwa ketika perusahaan-perusahaan tadi melakukan perambahan kawasan hutan tadi ya, timbul lagi istilah baru namanya ketelanjuran. Undang-Undang UCK pasal 110A dan pasal 110B soal ketelanjuran. Jadi perusahaan dikasih denda. Bahasanya penembusan dosa lah gitu kan. Iya. Untuk melakukan penerbitan ini gitu nah. Harus kok masyarakat nggak seperti itu gitu nah. Ya masyarakat kan khawatir digusur dan segala macam gitu. Nah, kemudian lagi ada hal menarik ketemu kami lapangan. Ada salah satu desa di Tanjung Barat namanya Desa Sungai Paur. Luas desanya itu ada 3.000 hektar, 1.500 adalah kawasan hutan. Kawasan hutan. Bagaimana desa ada masuk dalam kawasan hutan? Harusnya sudah clear kan. Di mana banyak pasung-pasosnya, fasilitas sosialnya, rumah warga, kantor desa masuk dalam kawasan hutan. Kok bisa gitu nah? Bisa, itu di Jambi ini bisa. Harusnya kan tidak boleh ada kantor desa dalam kawasan itu, tidak boleh. Bagaimana pembangunan DD dan ADD-nya kan tidak boleh itu. Itu terjadi. Yang terdekat di Batanghari, kami ada temui satu desa. Dulu itu bukan kawasan hutan, itu APL dulu. Ada sertifikat mereka tanam kan. Tiba-tiba penggeseran kawasan akhirnya ribut. Mereka sudah turun temurun menguasai wilayah itu gitu kan. Kemudian pergeseran kawasan mereka jadi masuk. Ini ada apa sebenarnya ini gitu kan. Nah, ini kan kita tidak bisa pakai kacamata kuda melihat ini. Jadi kita melihat problem di bawah ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa sih masyarakat mana? Oh, ternyata sebelum Indonesia ada, desa itu sudah ada loh gitu kan. Kemudian ini sudah turun temurun mereka di situ, harusnya dikeluarkan. Kan ada peraturan-peraturan. Bisa desa lebih dari 20 tahun dikeluarkan dalam kawasan. Kemudian melalui skema PTSL dan segala macam. Harusnya ini nih didorong gitu nah. Jangan mereka mau hidup gitu kan, kita kesampingkan gitu nah. Kita sebutkan, wah ini perampah nih, masyarakat perampah nih. Padahal nenek moyang mereka sudah ada di situ. Sebelum kata perampah itu ada. Nah ini jangan kita kepakai kacamata kuda. Jadi makanya saya sampaikan mewakili Wali Jambi,
kami tidak 100% menolak. Silakan saja tertibkan perusahaan-perusahaan nakal, cukong-cukong yang menguasai. Karena kami temu lapangan ada orang yang menguasai 100, 200 hektar, 1000 hektar, oknum cukong tadi menguasai. Nah, ini harusnya ditertibkan ini nih. Makanya pernah kami ketemu dengan Agrinas waktu itu. Ayo kita buka data nih, kita asesmen bersama, gitu kan? Wali Jambi, yuk kita asesmen bersama, kita buka data, gitu nah. Sawit ini siapa sih yang menguasai, masyarakat atau semerakat tadi, gitu kan? Yes, mereka. Kalau semerakat, cukong tadi silakan saja tertibkan, gitu nah. Karena mohon maaf, ini ngerusak nih, gitu kan? Tapi gini, tertibkan seperti apa? Kalau kami lihat sekarang, setelah ditertibkan, dikelola oleh Agrinas, tetap juga sawit. Harusnya kan dipulihkan. Kawasan hutan ini rusak nih, wilayah nih. Harusnya kan dilindungi, dipulihkan. Bukan tetap sawit, sama dengan bohong. Iya kan? Nah, ini harus dilihat nih. Setelah ditentukan mau diapakan nih? Kan? Nah, ini yang terjadi di lapangan gitu. Kira-kira seperti itu. Gas PKH ya Bang ya. Ya. Jadi kawan-kawan, Ya. sudah sangat panjang pembahasan kita tadi terkait wali itu sendiri, terkait gerakan wali itu, Ya. dan juga masyarakat yang didampingi wali sampai hari ini. Nah, mungkin kalau kita berbicara wali itu tidak cukup semalam 2 malam ya. Ya. Tidak cukup semalam 2 malam, namun pembicaraan kita hari ini, Ya. diskusi kita hari ini, yang bisa kami ambil kesimpulan itu bahwa wali dalam gerakannya sepanjang hari ini itu tidak menolak yang namanya investasi. Yang pertama. Itu masyarakat ya? Tidak. Ya. Masyarakat. Wali dan masyarakat tidak menolak yang namanya investasi. Tapi menolak yang namanya investasi yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidupnya gitu. Dan juga wali tadi terkait Satgas PKH kan tidak menolak yang namanya Satgas PKH, tapi menolak Satgas PKH yang merugikan masyarakat lagi kan, yang merugikan masyarakat, yang merampas hak-hak masyarakat. Nah, untuk penutup nih Bang, untuk penutup, kira-kira apa sih yang sangat-sangat ngeri nih Bang, yang sangat-sangat harus masyarakat seprovinsi Jambi ini waspadai terkait kejahatan lingkungan, begitupun dampaknya kerusakan ekologis tadi Bang. Apa hari ini yang benar-benar perlu ditakutkan oleh masyarakat provinsi Jambi ini Bang? Kalau kami lihat yang paling ngeri adalah satu, tanpa sadar kita membiasakan ketika kerusakan lingkungan atau kerusakan ekologi secara sistematis ini hal yang biasa. Itu hal yang sangat berbahaya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kita lihat tragedi yang ada di Aceh, kemudian Sumbar, kemudian Sumatera Utara. Itu terjadi bukan sehari 2 hari. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu mungkin setahun, 2 tahun, puluhan tahun, makanya bisa terjadi. Apakah Jambi bisa terjadi seperti itu? Tidak menutup kemungkinan. Ketika hutan dirusak, kemudian sungai dirusak, kemudian pesisir kita abrasi hilang, pantai kita mulai hilang, ya kan? Dari pesisir, kemudian gambut kita hilang. Kita tidak lagi bicara soal gambut dalam, pokoknya semua diizin konsesi dan segala macam. Kita sampai mati, kita akan tetap merasakan kebakaran hutan setiap kemarau. Kita akan merasakan banjir setiap musim hujan. Mohon maaf, bencana besar akan terjadi. Kalau seandainya hari ini kebijakan yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah tidak pro terhadap masyarakat, tidak pro terhadap lingkungan, dan kita membiasakan diri, oh ini bencana alam, oh ini karena Tuhan, oh ini karena itu dan karena ini. Tapi kita tidak melihat bahwa ini terjadi karena hutan sudah rusak, harusnya dilindungi. Oh ini terjadi, sungai ini abrasi dan segala macam, sungai kita lindungi. Oh ini sungai sudah tercemar,
kita harus pulihkan. Jangan sampai ke depan kita, mohon maaf, sekarang kita mau minum air keran kan ragu kita. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena kita tahu ini tidak bersih. PDAM tidak meyakinkan kita ini untuk kita minum, hanya untuk mandi. Ke depan mungkin mandi kita tidak bisa karena rusaknya sungai. Kemudian banyak anak-anak kita, keluarga kita yang kena paru-paru, baik itu batu bara ataupun setiap tahun kita kena kebakaran hutan, gitu kan. Kemudian mungkin kayu gelondong-gelondongan itu akan menghantam rumah-rumah masyarakat yang di pesisir. Makin banyak lagi nanti masyarakat yang teraniaya dan segala macam. Yang hari ini kita lihat di TV, wilayah Jambi paling aman ya untuk kerusakan, paling aman terhadap bencana gitu kan. Ke depan kita tidak lagi aman. Kenapa? Kita tidak sadar kerusakan ekologi, kejahatan lingkungan ini kita anggap biasa. Yakin dan percayalah ke depan konflik makin banyak, agraria makin banyak, kemudian konflik dengan hewan makin banyak, konflik satwa, kemudian bencana makin meluas. Harapan mudah-mudahan itu terjadi. Bagaimana agar terjadi? Mulai sadarlah pemerintah, ketika kamu ketok palu hari ini, puluhan tahun akan merasakan baik buruknya. Mungkin itu. Iya. Luar biasa kali ya, Pak. Jadi pesan yang kita ambil hari ini, Ya. kebijakan yang dirumuskan negara ataupun pemerintah itu haruslah berbasis pada keberlanjutan lingkungan. Ya. Lingkungan Kita kawal. kita kawal, Kita kawal sampai selesai. Dan juga ini tidak sampai di sini saja pembicaraan kita, Bang. Ya. Kedepannya kita akan undang Walhi ataupun NGO-NGO lain yang Siap. juga pemerhati lingkungan Siap. untuk mengawal Siap. bahwa masyarakat seprovinsi Jambi ini masih layak hidup di sini. Siap. Sampai ratusan sampai ribuan tahun ke depan. Mungkin akademisi juga nanti. Sampai di sini podcast kita hari ini, Siap. diskusi kita hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya dan membahas fenomena-fenomena, isu-isu lainnya di Provinsi Jambi. Penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.